Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat datang dalam pembelajaran daring bahasa Arab untuk kelas 11 semester yang kedua. Kali ini kita akan membahas bab yang keempat, ad-darsul rabi', masih dengan tema al-hajj wal umrah atau haji dan umrah. Untuk materi kita kali ini terkait dengan pembahasan al-qawaid atau tata bahasa terkait dengan tasrif al-af'al al-madiyah atau tasrif fi'il madhi al-lughawi. Mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu fi'il madhi. Fi'il madhi adalah bentuk kata kerja atau fi'il dalam bahasa Arab yang menunjukkan waktu terjadinya suatu pekerjaan pada masa lampau, atau dalam bahasa Inggris kita sebut dengan past tense. Bentuk past tense dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il madhi. Tasrif fi'il madhi itu ada 14 perubahan sesuai dengan 14 bentuk dhamirnya. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Sebelum masuk ke materi, kita akan lihat terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Kompetensi dasar itu ada pada KD 3.7 dan pada KD 4.7. Silahkan nanti kalian lihat sendiri. Kemudian pada indikator pencapaian kompetensi, pada KD 3.7.6 menjelaskan bentuk, makna dan fungsi tasrif fi'il madhi al-lughawi. 3.7.7 melengkapi teks dengan fi'il madhi. 3.7.8 menemukan fi'il madhi dalam teks percakapan. Kemudian 3.7.9 menyesuaikan bentuk fi'il madhi dengan subjeknya. Kemudian pada peta konsep kita akan membahas muatan materi terkait dengan gramatikal tasrif fi'il madhi al-lughawi. Kemudian kita masuk ke materi pembahasan. Untuk fi'il mudhari, maksudnya fi'il madhi sesuai dengan dhamir atau kata ganti yang 14. Di antaranya ada untuk kata ganti huwa. Huwa, dia seorang laki-laki. Laki tersebut dia telah pergi. Zahaba, huwa zahaba. Huwa zahaba. Perhatikan gambarnya. Kemudian kalau kita gunakan untuk perempuan, dia, kita gunakan fi'il madhi zahabat. Dia telah pergi. Seorang perempuan, dia telah pergi. Ia zahabat. Kalau huwa zahaba, hiya zahabat. Huwa zahaba, hiya zahabat. Kalau untuk anta, anta adalah orang kedua laki-laki. Kita gunakan zahabata. Anta zahabata. Anta zahabata. Kalau untuk perempuan, anti, kita gunakan zahabati. Anti zahabati. Anta zahabata. Anti zahabati. Kalau untuk saya, ana, gunakan zahabatu. Ana zahabatu. Ana zahabatu. Kalau untuk nahnu, kami atau kita, digunakan zahabna. Nahnu zahabna. Ana zahabatu. Nahnu zahabna. Ana zahabatu. Nahnu zahabna. Nah, itu diantara tasrif fi'il madhi yang menggunakan dhamir huwa, iya, anta, anti, ana, dan nahnu. Nah, sekarang untuk lebih lengkapnya bisa kalian lihat tabel berikut ini. Perhatikan untuk dhamirnya ada 14, mulai dari huwa sampai dengan nahnu. Paling tidak kalian harus hafal terlebih dahulu dhamir-dhamir ini yang lengkap ada 14 macam, mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum,
anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Sekarang kita perhatikan bagaimana perubahan dari fi'il madhi sesuai dengan domirnya dan sesuai dengan binanya masing-masing. Kita lihat dari bina fi'il yang sahih terlebih dahulu. Kalau kita ungkapkan fi'il zahaba, zahaba kita tasrifkan menjadi 14 macam. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabata, zahabatuma, zahabatum, zahabati, zahabatuma, zahabatunna, zahabatu, zahabna. Kalau secara acak bisa kalian hafalkan, huwa zahaba, kalau hiya zahabat, kalau anta zahabat, kalau anti zahabati, kalau ana zahabatu, kalau nahnu zahabana. Kalau diacak. Sekarang bagaimana kalau fiilnya bukan berasal dari fiil yang sahih, misalnya dari mudha'af. Mudha'af itu fiilnya ada double, dalam bentuk double, misalnya madda. Madda kalau kita tasrifkan 14 macam, perhatikan tabelnya ada madda, madda, maddu, maddat, maddata, madadna, madadata, madadatuma, madadatun, madadati, madadatuma, madadatunna, madadatu, madadna. Kalau menggunakan kata madda. Kemudian contoh menggunakan qafa. Di sini ain fiilnya berupa huruf illat. Qafa. Kalau kita tasrif menjadi 14. Qafa, qafa, qafu, qafat, qafata, tufna, tufta, tuftuma, tuftum, tufti, tuftuma, tuftunna, tuftu, tufna. Kemudian perhatikan tabel kalau menggunakan kata sara. Sara yasiru, sara, 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 saru, sarat, sarata, sirna, sirta, sirtuma, sirtum, sirti, sirtuma, sirtunna, sirtu, sirna. Perhatikan kalau menggunakan kata ghaza, ghaza, ghazawa, ghazau, ghazat, ghazata, ghazauna, ghazauta, ghazautuma, ghazautum, ghazauti, ghazautuma, ghazautunna, ghazautu, ghazauna. Sekarang kalau menggunakan kata radhiya, coba perhatikan tabelnya. Radhiya, radhiya, radu, radhiyat, radhiyata, radina, radita, radituma, raditum, raditi, radit, radituma, raditunna, raditu, radina. Sekarang perhatikan kalau menggunakan kata kawa. Kawa, kawaya, kawau, kawat, kawata, kawaina, kawaita, kawaituma, kawaitum, kawaiti, kawaituma, kawaitunna, kawaitu, kawaina. Nah, ini kalau dalam bentuk tabel. Sekarang lebih rincinya kita lihat penjelasannya berikut ini. Perhatikan kaidah cara mentasrif perubahan fiil selain dari sahih, dari fiil yang sahih tadi atau fiil yang salim. Apabila mudha'af pada dhamir hunna sampai dengan nahnu dikembalikan ke asal kata. Madda itu asal katanya adalah madada. Ya, kalau dipisah tasdidnya itu maka dalnya menjadi dua double. Asalnya adalah madada. Maka pada dhamir hunna sampai dengan seterusnya nahnu huruf dalnya dimunculkan kembali. Perhatikan. Asalnya madda menjadi madad. Nah, dari dhamir hunna sampai dengan nahnu dikembalikan ke asal kata. Asal kata madda adalah madada. Maka madadna, madadata, madadatuma, madadatum, madadati, madadatuma, madatunna, madatu, madadna. Itu kaidahnya kalau fiilnya adalah fiil mudha'af. Contoh yang lain misalnya farra, 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 farru, farrat, farrata, fararna, fararta, farartuma, dan seterusnya. Maka huruf yang double tadi kemudian pada dhamir hunna dan dhamir sampai dhamir nahnu itu dimunculkan atau dikembalikan ke asal kata. Itu kaidahnya. Kemudian apabila ajwab waw, ajwab itu adalah huruf ilatnya ada di tengah, itu namanya bina ajwab ya. Nah, apabila bina ajwab waw, maka dhamir hunna sampai dengan nahnu, fa fiil dibaca dhammah dan ain fiilnya dibuang. Perhatikan kata dari tafa menjadi tufna.
alifnya dihilangkan, kemudian dijadikan ain fiilnya dibuang, fa fiilnya dibaca dhammah, jadi menjadi tufna. Tofa menjadi tufna. Pada dhamir hunna sampai dengan nahnu menjadi tufna, tufta, tuftuma, dan seterusnya. Apabila ajwab ya pada dhamir hunna sampai nahnu, fa fiilnya dibaca kasrah dan ain fiilnya dibuang. Kalau saro yasiru, maka dhamir hunna sampai dengan nahnu menjadi kasrah. Sirna, sirta, sirtuma, sirtum, dan seterusnya sampai dengan sirna. Jadi ini ada dua, tergantung dari fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya kalau tafa yatufu menjadi tufna, kalau sara yasiru menjadi sirna. Kemudian kita lanjutkan apabila bina naqis. Bina naqis, perhatikan kaidahnya, perubahannya. Apabila naqis waw, maka perubahannya adalah pada dhamir huma lam fi'il diganti dengan waw berharakat fathah. Jadi asalnya ghaza menjadi ghazawa, ghazawa kalau dhamirnya huma. Kalau dhamirnya hunna sampai dengan nahnu, lam fi'ilnya diganti dengan waw. Jadi menjadi ghazawna, ghazauta, ghazautuma, ghazautum, ghazauti. Nah, itu seterusnya. Kemudian apa pada dhamir hiya, huma dan hum, lam fi'ilnya dibuang. Jadi ghazat, kemudian ghazau dan ghazauna, lam fi'ilnya dibuang. Kemudian apabila naqis ya wazan fa'ala, maka perubahannya, perhatikan, dari kata radhiya misalnya pada dhamir huma menjadi radu, itu diganti dengan pada dhamir huma diganti dengan ya. Kemudian pada dhamir hunna sampai dengan nahnu, lam fi'il diganti dengan ya. Radina, radita, radituma, raditum, dan seterusnya sampai radina. Pada huma itu lam fi'il diganti dengan ya berharakat. Jadi radhiya itu. Kemudian pada dhamir hiya, hum dan huma, lam fi'ilnya dibuang. Kemudian pada naqis ya wazan fa'ila, dhamir hum, lam fi'il dibuang dan ain fi'ilnya dibaca dhammah. Perhatikan tabel yang tersedia. Berikutnya apabila bina lafif, cara mentasrifnya sama dengan naqis ya wazan fa'ala. Kau misalnya kawa pada dhamir huwa huma itu diganti dengan ya berharakat fathah. Kawaya. Kemudian dhamir hunna sampai dengan nahnu, lam fi'il diganti dengan ya. Kawaina sampai kawaita, kawaituma, kawaitum sampai kawaina. Kemudian pada dhamir hiya, huma dan huma, lam fi'ilnya dibuang. Jadi kawau, kawat, dan seterusnya. Demikian kaidah cara mentasrif fi'il yang dengan bina yang berbeda-beda. Perhatikan nanti contoh-contoh yang tersedia. Sekarang kita akan mengevaluasi atau mengulang kembali pembelajaran tentang tasrif dari fi'il madhi. Saya akan berikan tutorial cara menjawab soal melalui tabel berikut ini. Perhatikan, perintahnya adalah sempurnakan tasrif fi'il madhi berikut ini. Di dalam tabel kalian bisa lihat dhamir yang disediakan, yaitu ada huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Sekarang kita diminta untuk mengisi kolom yang masih kosong dengan tasrif fi'il yang sesuai, tasrif fi'il madhi yang sesuai. Perhatikan di bagian dhamir hiya, di situ ada kata labisat.
hiya labisat. Berarti kalau huwa labisa, hiya labisat. Anta labista, anti labisti, ana labistu, nahnu labisna. Sekarang coba untuk kata fi'il madhi sya'ura. Kalau huwa sya'ura, kalau hiya sya'urat. Kalau anta sya'urta. Kalau anti sya'arti. Kalau ana sya'artu. Kalau nahnu sya'arna. Coba untuk dhamir berikutnya, dhamir huwa ada kata sa'a. Kalau dirubah ke hiya menjadi sa'at. Kalau kita rubah ke anta menjadi sa'aita. Kalau anti sa'aiti. Kalau ana sa'aitu. Kalau nahnu sa'aina. Perhatikan ada dalam fi'il wasalat. Kalau hiya wasalat, kalau huwa berarti wasala. Hiya wasalat. Kalau anta wasalta. Kalau anti wasalti. Kalau ana wasaltu. Kalau nahnu wasalna. Perhatikan tabel berikutnya ada kata soma. Kalau hiya somat. Kalau anta sumta. Anti sumti. Kalau ana sumtu. Kalau nahnu sumna. Perhatikan ada kata qomat. Qomat berarti kalau dhamir huwanya adalah qoma. Kalau anta kumta. Kalau anti kumti. Kalau ana kumtu. Kalau nahnu kumna. Perhatikan berikutnya ada da'a. Kalau kita rubah ke dhamir hiya menjadi da'at. Da'at. Da'auta anta. Anti berarti da'auti. Kalau ana da'autu. Kalau nahnu da'auna. Kemudian ada farrat. Berarti fi'il madhinya untuk huwa adalah farra. Kemudian kalau anta fararta. Anti fararti. Kalau ana farartu. Nahnu fararna. Kemudian berikutnya ada kata ba'a. Berarti kalau dhamir hiya menjadi ba'at. Kalau anta bi'ta. Anti bi'ti. Ana bi'tu. Kalau nahnu bi'na. Perhatikan ada kata berikutnya adat. Berarti kalau dhamir huwa adda. Kalau anta addaita. Anti addaiti. Ana addaitu. Nahnu addaina. Nah demikian. Sekarang bagian B. Kita diminta untuk mengisi titik-titik yang kosong dengan fiil yang sesuai. Perhatikan ada beberapa fiil yang disediakan. Kemudian kita diminta untuk memasukkan fiil tersebut dalam teks wacana. Di situ ada kata faqadtu, aradtu, durtu, zurtu, qara'tu, dan infasaltu. Kita harus memahami teks ini terlebih dahulu dan baru bisa memasukkan kata-kata yang diminta. Faqadtu fi Makkah. Saya hilang di Mekah. Kita coba. Di situ kita masukkan terlebih dahulu ada kata zurtu. Zurtu Makkatal Mukarramata lil marratil ula. Saya mengunjungi Makkah Al-Mukarramah untuk pertama kali. Fi 'ami alfaini wa sitta li ada'il umrah. Pada tahun 2006 untuk menunaikan ibadah umrah. Ba'da an intahaitu min ada'il umrah. Setelah saya selesai mengerjakan umrah, jalastu fi zawiyatil masjid. Saya duduk di sudut atau di pojok masjid. Summa Al-Quran. Kemudian saya bla 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 Al-Quran. Berarti saya membaca Al-Quran. Qara'tu Al-Quran. Wa ma sya'urtu annani. Dan saya tidak merasa. Dan saya merasa tidak merasa bahwa saya infasaltu, terpisah daripada haji, daripada jamaah haji yang lain. Fi nafsil majmu'ah, pada kelompokku sendiri. Kemudian
Wahina aradtu an a'uda ilal funduq, ketika aku ingin kembali ke hotel, ma wajadtul bab, saya tidak menemukan pintu as-sahih yang benar, lil khuruji ilal funduq, untuk keluar menuju pondok atau hotel. Laqad faqadtu, aku telah tersesat, ya maksudnya hilang itu tersesat di Mekah, hatta sa'adani al-askar, sampai aku ditolong oleh seorang askar atau seorang tentara, fausaluni ilal funduk, dan dia mengantarkan aku ke hotel. Nah demikian, kalian perhatikan kembali kosakata fi'il madhi yang sesuai. Kemudian bagian jim di sini ada dialog. Kalian diminta untuk mencari atau memasukkan fi'il madhi yang kalian temukan di dalam teks dialog ini ke dalam lingkaran yang ada di samping. Kalian perhatikan nanti di situ kalian temukan fi'il madhi, misalnya ada sami'tu, kemudian addaita, kemudian sadaqata, kemudian zahabatu, kemudian sumta, sumna, sumtu, dari asal kata yang sama, kemudian waqaftu, kemudian fa'alta, dan zabahtu. Nah ini yang kalian nanti akan temukan. Kalian silahkan cek sendiri fi'il madhi yang ada dalam teks dialog tersebut. Kemudian bagian D, diminta kalian untuk menyesuaikan fi'il madhi dengan subjek yang ada. Perhatikan di nomor 1, ana wa usrati zara. Perhatikan kata zara, di situ kalian melihat ada subjeknya adalah ana wa usrati, saya dan keluargaku. Berarti di sini dhamir yang digunakan adalah dhamir kami atau kita, maka nahnu. Maka zara dirubah menjadi nahnu, menjadi zurna. Maka kalimat ini menjadi ana wa usrati zurna Makkah fi syahril madhi. Maka zara menjadi zurna. Kemudian nomor 2, qara'a Sofia. Perhatikan kata Sofia itu adalah nama untuk perempuan, maka qara'a harus dirubah menjadi dhamir untuk perempuan, maka qara'a menjadi qara'at. Nomor 3, mata wasala ila Arafah. Di sini yang ditanya adalah Ali, maka Ali adalah orang kedua, maka wasalta, mata wasalta. Nomor 4, intalaqa ma'a akhi al-kabir. Akhi itu saudaraku atau kakakku, maka di sini digunakan dhamir saya, maka intalaqa menjadi intalaqtu. Nomor 5, shalla ammi. Ammi itu adalah pamanku. Pamanku adalah orang ketiga dia, maka shalla tetap digunakan shalla. Kemudian nomor 6, aina qadha al-utlah ya khalilah. Khalilah itu nama perempuan, maka ini digunakan kata ganti orang kedua untuk perempuan menjadi qadaiti, aina anti qadaiti. Nah demikian cara menjawab soal atau pertanyaan terkait dengan kaidah gramatika yang kita bahas sebelumnya. Demikian, silakan nanti kalian coba ulang kembali materi ini di rumah masing-masing. Mudah-mudahan bisa dipahami. Salah hilaf mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.